itu perjalanan 3 bulan. Akan tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 1/3 malam. Isra, berjalan di waktu malam. Saya juga baru Isra, Pak. Saya berangkat dari Pekanbaru ke Pasir Pangarayan. Saya Isra malamnya jam 12 ke Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi Isra lagi saya, sampailah Pekanbaru lagi. Itu namanya Isra. Pak, ada ibu-ibu di tengah malam ada ibu-ibu yang keluar membawa koper. Nah, itu apa namanya, Pak? Karena dimarah suami dia bawa koper malam-malam, di tengah malam, itu apa namanya? Itu namanya Isra secara bahasa, berjalan malam. Ada anak-anak muda di tengah malam pergi Isra dia ke tempat ceweknya, ya kan? Isra berjalan waktu malam. Kalau secara akal nggak masuk akal. Masa orang berjalan dari Makkah ke Palestina hanya 1/3 malam, nggak masuk akal. Jadi bagaimana? Ini namanya harus dibaca dengan iman. Harus dibaca dengan iman. Kenapa dibaca dengan iman? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara akal nggak akan bisa. Nggak bisa. Ini ada anak-anak nih, ya kan? Anak-anak nih, anak-anak kan? Anak-anak. Ada bapaknya nih, ada maknya nih, ada bapaknya ada, maknya ada. Nah, itu namanya hukum sebab akibat. Ada bapak, ada mak, lahirlah anak. Itu kan secara akal. Coba lihat, yang nggak masuk akal, ada anak, nggak ada bapak, nggak ada emak. Siapa? Nabi Adam, betul? Mana ada ayah, mana ada emak dia. Tapi ada anak, ada emak, nggak ada bapak. Siapa itu? Nabi Isa. Kenapa terjadi seperti itu? Karena Allah ingin sebuah mukjizat dari seorang yang salehah, namanya Siti Maryam. Lahirlah Nabi Isa. Yang paling herannya kita sekarang, banyak orang perempuan yang meniru Siti Maryam. Iya, Pak? Kalau di sini enggak lah. Ini ibu-ibu yang soleha mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleha. Ya kan, Bu? Ibu nggak ingin seperti itu kan? Enggak kan? Yuk kita didik anak-anaknya, anak-anak yang soleh dan soleha. Kemana? Ke pesantren. Mohon maaf, di pesantren, Masya Allah, itu belajarnya agama banyak. Kalau kami yang di umum, Pak, mohon maaf lahir batin, anak-anak belajar hanya cuman setengah jam. Kalau dia divaksin, apa namanya? Itulah itu. Kalau dia divaksin 2 kali baru boleh masuk sekolah. Kalau enggak divaksin nggak boleh masuk. Akhirnya bagaimana? Anak-anak daring, diberikan guru pelajaran, soal, dipoto, selek. Apa kata gurunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di rumah, ini tugas anak-anak kita. Besok dikumpul, jangan lupa ya. Nah, pertanyaannya, yang kerjakan tugas siapa? Yang jadi pintar siapa?
apa? Anak-anak bagaimana? Main sepeda, lari-lari, main panas, kalau hujan datang main hujan. Akhirnya bagaimana? 10-20 tahun yang akan datang, anak-anak kita jadi TOLOL. Atau saya sambungnya? Saya nggak sambung. Makanya hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau memang kita ingin menjadikan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, yuk ikuti apa yang disampaikan oleh kiai kita tadi. Mohon maaf, beliau ini kawan akrab saya. Kalau ceramah kayak gini, saya segan betul lah. Rasanya segan saya, beliau guru saya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Bagaimana caranya? Didik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, supaya jangan meniru Siti Maryam. Jelas, Bro? Jelas. Anak-anak kita ini sudah sudah dimasukkan ke otaknya 3 model. Model yang pertama apa? Apa, Bu? Passion. Apa itu passion? Pakaian anak-anak kita, coba lihat sekarang, Masya Allah. Kalau ke pasar, Bu yang dirahmati Allah, bajunya pakai jilbab, tapi celananya apa? Pakai jin. Jinnya ketat pula. Bagaimana pahanya? Sampai pahanya kalau bisa ngomong, kalau bisa ngomong, untung nggak bisa ngomong, ya kan? Itu pakaian wai-wai. Pakaian. Kalau pakaian Hawaii, itu di atas lutut itu, sampai ke atas. Kalau di atasnya lagi pakai aduhai. Iya kan? Udah hai-hai, apa lagi? Wai-wai, aduhai, ngeri kita, Pak. Kalau udah kayak gitu, bagaimana anak-anak kita nih? Ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak-anak kita ini sudah dimasukkan ke dalam otaknya. Yang kedua adalah, pertama apa, Pak? Passion. Yang kedua fun. Apa itu fun? Hah? Fun. Sebuah apa? Game, permainan, kesenangan. Coba lihat anak-anak kita kalau nggak main HP, Masya Allah, nggak akan senang hatinya. Kalau udah dikasih HP, satu hari full dia kan nggak bisa ngomong, diam bejana baik. Kasih tuh. Jangankan anak-anak, di atas anak-anak namanya remaja. Kerjanya bagaimana? Di rumah saya ada satu yang kayak gitu tuh. Ya, saya bilang, kalau mau kerja nggak boleh pegang HP. Dia masih remaja, baru tamat SMA, anak yatim. Saya bawa kerja. Kerjaannya main game. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa salah baca Al-Quran? Ya kan, Bu? Ya enggak? Betul enggak? Yang beruntung siapa? Dia dan orang tuanya. Dia dapat pahala, orang tuanya dapat pahala. Satu huruf dia baca, dia dapat 10 pahala. Dapat dia pahala 10, orang tuanya dapat pahala 10, gurunya dapat pahala 20. Bisa gitu? Enak kan? Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga udah passion, fun. Yang ketiga apa lagi? Pakaian, kesenangan. Yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga
Sekarang anak-anak kita sudahlah dia mainnya luar biasa, belajarnya nggak mau, ya kan? Pakaiannya pun ngeri. Yang terakhir food. Apa itu food? Mamam. Iya kan tuh? Sekarang kalau dulu kita Pak, makanannya masih makanan yang nabati, masih alami gitu. Iya kan Pak? Dulu ada namanya sabun-sabun. Kalau ngomong waktu makannya, kalau anak sekarang nggak tahu itu. Yang tahunya apa? Ciki-ciki, ya kan? Sudah itu dapatlah apa mainan-mainan ciki-ciki itu, anting-anting, dipakainya pula anting-antingnya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah anak-anak kita zaman sekarang. Makanannya sudah ngeri-ngeri. Ada chicken food, ya kan? Ada namanya apa lagi? Chicken. Ada namanya dog food, ya kan? Apa itu dog food? Ada lagi dog hot. Ada kan Bu? Itu kalau diartikan ngeri itu. Apa artinya? Makanan anjing panas. Ngeri gitu zaman sekarang nih. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yuk kita didik anak-anak kita ke pondok pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua, Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Isra wal Mi'raj, Rasulullah masih di alam Isra, dia lihatlah di pertengahan antara langit yang pertama dengan bumi. Apa yang dia lihat? Dia lihat ada sekelompok orang. Bagaimana orang itu? Ya Jibril, kok ada sekelompok orang ini cakar-cakar mukanya sampai habis. Dia itu kemana Jibril? Kok bisa gitu dia? Apa yang dia lakukan Jibril? Oh Muhammad, itu adalah tanda yang diperlihatkan oleh Allah kepada engkau wahai Muhammad. Maka umatmu nanti, andaikan dia mengerjakan yang selalu mencaci maki saudaranya, maka dia akan mencakar-cakar wajahnya. Jangan kita mencaci saudara, jangan kita memfitnah saudara. Sekarang zamannya fitnah. Sekarang orang bukan fitnah dengan mulut, akan tetapi fitnah dengan tangan jari. Kita dengan jari sekarang, bukan dengan mulut lagi Pak. Maka hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita jaga lisan dan jari jemari kita supaya apa? Supaya kita selamat dunia dan akhirat. Lisan. Hadirin Bapak yang dirahmati Allah, sampailah di yang pertama kali Rasulullah jumpa dengan Nabi Adam, langit yang pertama. Di langit yang kedua jumpa lagi dengan Nabi Isa alaihissalam. Sampai ke langit yang keenam jumpa lagi dengan Nabi Musa. Sampai langit yang ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah. Apa kata Rasulullah? At-tahiyyatul. Apa artinya? Segala penghormatan ya Rabb kami serahkan kepada Engkau ya Rabb. Apakah jawab Allah kepada Rasul? Assalamu alaika, keselamatan kepada engkau dan kesejahteraan wahai Nabi penghulu sekalian Nabi. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima oleh-oleh dari Allah. Apa oleh-olehnya? Allah suruh Rasul untuk umat oleh-olehnya 50 waktu. Ibu, kalaulah kita sholat 50 waktu sehari semalam, kira-kira sempat nggak kita lagi nyuci baju? Sempat lagi kita cari uang? Sempat lagi kita untuk silaturahmi
Sholat aja kerjanya Pak, sholat. Maka turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah sami'na wa ata'na. Rasul, iya kami akan sami'na wa ata'na, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunlah Rasulullah sampai di langit yang ke-6, jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Nabi Musa? Ya Rasul, apa Nabi Allah? Apa oleh-olehmu dari Allah? Ada 50 sholat 5 waktu sehari semalam. Ya Rasulullah, umatmu itu kecil-kecil. Umatmu itu kecil-kecil ya Rasulullah. Kenapa dibilang Nabi Musa seperti itu? Mohon maaf, di dalam sebuah kitab Dardir itu disebutkan Nabi Musa alaihissalam dadanya saja Pak, itu sampai mencapai, ada yang bilang 50, ada yang 86 cm Pak. Kira-kira musola kita ini berapa meter? Berapa meter musola kita ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pak ya? Hah? Iya kan? 10 meter. Nabi Adam ininya, dadanya 86 meter. Kira-kira kalau hidup dia sekarang, bagaimana dia tengok kita? Iya kan? Muhammad, umatmu itu tidak akan sanggup. Muhammad, minta sama Allah diskon. Mama sekarang ingin diskon Ramadan. Harga minyak harus turun. Kalau di kedai biasa nggak mau dia bayar duluan, utang dulu. Kalau di Indomaret bisa nggak Bu? Bisa nggak utang di Indomaret? Maka belanjalah ke tetanggamu dengan bayaran cash. Mungkin itulah sedekahmu yang belum tentu sedekah yang engkau beri, yang biasa kau beri itu tidak diterima Allah. Tapi ketika kau belanja dengan ikhlas terhadap tetanggamu, mungkin itu yang membawamu masuk ke dalam surga. Ini kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan di sini ya, nggak di sini Pak, mohon maaf, nggak di sana. Pak, beli apa? Beli sayur. Sayur apa? Sayur bayam. Oh iya, dibungkus. Sesudah dibungkus bagaimana? Apa dia bilang? Sudah dia pegang. Pak, boleh nyetan ya? Udah dibungkus ini, udah dipegang dia. Ngutang. Padahal berapa? 3.000 perak, 2.000 perak. Masih ngutang sama tetangga. Tapi kalau ke Indomaret nggak akan bisa. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah, ya Rabb, kata Nabi Musa, gini modelnya. Ya Rabb, mintalah dikurangi diskon. Akhirnya pun kita dapat diskon. Berapa? 50%. Dikurang pula lah. Akhirnya turun Rasulullah, ya Muhammad berapa? 45 Nabi Musa. Muhammad, umatmu itu pemalas. Minta sama Allah, kurangi lagi. Akhirnya naik lagi Nabi Muhammad, ya Allah, umatku itu pemalas ya Rabb, kata Nabi Musa. Minta diskon lagi. Akhirnya dikasih diskon. Memang kenyataannya Pak, kita ini pemalas. Buktinya apa? Kalau nggak pemalas, sholat subuh penuh seperti sekarang ini sholat subuh. Ya Pak? Seperti yang datang ini sholat subuh di surau kita nih. Kalau nggak malas, apalagi Pak pengurus bilang, siapa yang sholat subuh berjamaah, dia setelah pulang dari sholat akan mendapatkan amplop. Kira-kira gimana Pak pengurus? Mau nggak datang itu? Hah? Kencang. Mau nggak datang Bu kalau bilang kayak gitu?
Setiap yang datang sholat subuh dapat amplop. Tapi belum tentu amplopnya ada isi atau enggak. Pokoknya dapat amplop. Saya rasa itu mungkin ramai di musola ini. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, membuktikan apa? Hikmah daripada Isra wal Mi'raj itu, yang pertama Rasulullah membersihkan hati. Yang kedua, dari masjid ke masjid. Masjid artinya tempat sujud, musola artinya tempat sholat. Berarti sama masjid dengan musola, tempat untuk sholat. Maka yuk kita ramaikan tempat musola kita ini. Iya nggak Pak? Siapa? Siapa? Iya. Mohon maaf. Siapa Pak ramaikan musola kita ini? Siap nggak Bu? Insya. Lagi-lagi ini kita mau Ramadan, yuk ramai-ramai untuk sholat berjamaah di dalam musola kita ini. Ya, jangan sampai macam yang kebiasaan. Biasanya bagaimana? 1 sampai 10 Ramadan ramai. 10 sampai 12 terus sampai 20 Ramadan udah agak mundur. Maju sapnya kemana? Ke depan, ya kan? Maju sapnya 20 sampai 30 Ramadan, tinggal yang pengurus masjid dan Bilal. Di sini ada Bilalnya, ada apanya di sini Ustaz? Ada garingnya. Ada garingnya di sini. Tinggal Pak Abang Garing sama Pak Imam yang kadang-kadang sempat, kadang enggak, lagi sibuk, iya kan? Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang kenyataannya Pak, mohon maaf, di mana-mana masjid kalau bulan Ramadan di hari pertama sampai 10 Ramadan itu membludak sampai keluar. Saya rasa bukan di sini saja, bukan di Pekanbaru saja. Saya pernah berjalan ke pulau-pulau Pulau 7 sana. Di Pulau 7 sana kayak gitu juga. Betilah. Beda-beda tipis juga. Begitu juga. Maka hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk kita ramaikan. Kata Rasulullah, Isra wal Mi'raj dari masjid ke masjid artinya apa? Yuk kita memakmurkan tempat ibadah. Tuh yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjemput sholat itu tidak mudah, bolak-balik naik sampai di yang ketiga kalinya dispensasi minta kepada Allah lagi. Bagaimana kata Rasulullah? Ya Allah, sebetulnya saya malu bolak-balik kepada Engkau ya Allah. Bagaimana umatku itu ya Allah? Maka akhirnya kita pun dikasih diskon berapa? 5 waktu. Itu pun terkadang kalau sore-sore ibu-ibu sibuk masak, ya kan? Bapak-bapak asik pekerjaan sore-sore, sampai-sampai tinggal sholat asar, maghrib capek, mau mandi segala macam, tinggal pula maghrib, isya udah mandi, tinggal makan langsung tidur. Akhirnya nggak jadi sholat isya, sholat subuh, kelamaan bangunnya, ditengok sama istrinya, langsung dia sholat jam 6:30 pakai kunut, ya kan? Orang biasanya 6:30 nggak perlu pakai kunut lagi, namanya apa Bu? Sholat duha. Kalau dia pakai kunut, nggak duha lagi. Subuh terlambat. At-tahiyatun, segala penghormatan kepadamu ya Allah, udah terlambat. Pak, mohon maaf, datang Bapak bos nih misalnya, Bapak ini bos sebuah kantor, datang anak buah, berikan laporan, sudah tanggal 31, tanggal cuma 30, dia laporan tanggal 31. Kira-kira diterima nggak Pak?
Terima nggak laporannya? Ah, udah lewat, nggak usahlah, buang aja lah kertasnya. Begitulah umpama contoh. Maka hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hikmah daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ayo kita bersihkan hati, kuatkan iman. Yang kedua, yuk kita makmurkan tempat ibadah. Yang terakhir, yuk jangan sampai sholat kita tinggal. Kenapa? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As-salatu ibaduddin. Sholat itu tiang agama. Macam tiang. Kalau tidak ada tiang-tiang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau yang 14 ini nggak ada, kira-kira musola kita ini bisa ada atapnya? Nggak akan bisa. Jelas Bu? Pak, mohon maaf, kalau nggak ada tiangnya, bisa nggak berdiri musola kita ini? Yang bangun musola kita ini siapa? Masyarakat Pak? Gotong royong Pak? Bapak gotong royong ini bikinnya? Iya kan? Sebagian besar Pak ya? Sebagian besar kita gotong royong. Kita tengok tiang-tiang ini. Begitulah sholat. As-sholatu ibaduddin, kata Rasulullah. Sholat adalah tiang agama. Kalau seandainya kata Rasulullah, "Faman aqamaha faqad aqamaddin." Kalau kalian melaksanakan sholat, maka kalian telah menegakkan agama. "Faman adamaha faqad adamaddin." Kalau seandainya kalian meninggalkan sholat, maka samalah artinya kalian telah menghancurkan agama. Sholat pembedaan kita dengan orang yang bukan Islam. Kalau orang Islam sholatnya berapa Pak? 5. Kalau orang Nasrani sholatnya berapa Bu? 5. Mana lebih banyak 5 dengan 1? Mana Ibu pilih 5.000 atau 1.000? Sholatnya di hari Minggu saja atau 5 waktu? 5 waktu. Ya kadang ada orang yang sholat cuma sekali seminggu Bu. Bukan ibu-ibu ya. Ada bapak-bapak KTP-nya Islam, tapi sholatnya 1 kali 1 minggu. Ada yang kayak gitu? Ada, tapi nggak ada bapak-bapak di sini. Oh, ini nggak ada. Ini sholat semuanya ya Pak ya. Ya kan Pak? Sholat. Mohon maaf, wajib sholat 5 waktu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah. Yang pertama-tama dihisab oleh Allah di hari kiamat, wa hiya shalah, adalah salat. Siap kita kerjakan sholat 5 waktu. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman di dada kita, bisa kita kerjakan rukun Islam. Kita tergolong orang-orang yang ingin mau masuk surga. Ayo sama-sama Islam kafah, Islam yang keseluruhannya kita kerjakan dengan syariat yang ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama di atas dunia inilah bisa kita bekerja, bisa kita untuk sholat. Ya Bu ya, Bu, selama masih hidup kita, disinilah tempatnya kita sholat. Kalau seandainya ada orang yang sudah meninggal, ikut dia sholat sama kita, kira-kira macam mana Bu? Allahu Akbar. Datang orang di samping kita yang pakai mukena, tiba-tiba kita assalamualaikum warahmatullahi. Kecing-kecing lari mungkin. Karena pakai mukena kan biasanya nggak kelihatan waktu dia nggak kita tengok, mukanya udah putih semuanya. Siapa dia? Nah itulah tuh. Nah, nggak ada itu Bu. Ya kan Pak? Kalau seandainya datang Pak, kita waktu sholat atau waktu mengaji kayak gini, datang orang yang sudah meninggal, kira-kira macam mana duduk dia sama-sama kita, macam mana Pak? Hah? Masih asing nggak kita ceramah? Saya duluan pulang.
Pak. Saya dulu pulang. Maka hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama kita masih hidup, yuk kita kerjakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai kita nanti menyesal di hadapan Allah. Emangnya ada orang yang menyesal Ustaz di hadapan Allah setelah meninggal, setelah dia berkiamat? Banyak. Mana buktinya? Lihat di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-12, apa kata Allah? Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salih innahu muqinun. Ya Rabb, kami sudah mendengar pegikan yang telah Engkau siksa ya Rabb. Kami sudah melihat apa yang telah Engkau siksa ya Rabb. Farji'na, kembalikan kami ya Rabb ke dunia, na'mal salih, kami akan beramal ibadah saleh, innahu muqinun, dengan penuh keyakinan ya Rabb. Tapi apa yang dapat jawaban dari kita? Menangis darah pun kita meminta kepada Allah, Allah tidak akan kabulkan kembali. Apa kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, lam tarji'al ayyamul lati madat, hari yang telah berlalu tidak akan pernah terganti lagi. Hari yang telah berlalu tidak akan pernah terjadi lagi. Ibu, mohon maaf, Ibu ada yang sudah keribut dulu bukan kayak gitu kan? Nggak kayak gitu, masih kencang. Kalau sekarang bisa lagi dikembalikan? Bisa. Bagaimana caranya? Pakai plastik. Nanti semuanya jadi plastik. Bunga sudah jadi plastik, ya kan Bu? Orang pun mau jadi plastik. Betul nggak Bu? Ada yang kayak gitu. Akhirnya bagaimana? Dioperasi plastik hidungnya, ditujuklah ke sini. Bagaimana hidungnya? Sampai 3 tahun lamanya operasi plastik, mantul, bagus hidungnya. Tapi setelah 3 tahun hilang lubangnya. Kira-kira macam mana orang kita tengok orang yang tidak hilang lubang hidungnya? Masih nampak cantik nggak Bu? Gak ada orang yang serela, ini nggak ada. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari yuk kita amalkan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasul. Jangan sampai kita menyesal di hadapan Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Laula, kalau di dalam kitab ilmu nahwu, laula itu maknanya apa? Makna laula itu adalah sebuah penyesalan. Laula akhartani, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau seandainya Engkau berikan qarib, sedetik, sebentar saja kami kembali ke dunia, berikan kesempatan ya Allah. Tapi apa yang kita dapat? Nggak akan bisa. Makanya saat ini selama masih nafas kita di dalam badan, selama masih nyawa kita ada, ayo, kalau sebelum bertambah nama kita di depan, ya kan? Ada orang yang bertambah namanya di depan, namanya siapa? AL. Kalau sekarang masih alhamdulillah masih di depan. Iya, di depan, macam Ustadz Supri ya kan. Kalau saya belum bertambah-tambah masih kayak gitu-gitu aja. Jangan sampai yang di depan duluan bertambah, baru tambah yang di belakang. Maunya di belakang duluan macam Ustadz Supri, ya kan? Kalau yang di depan duluan, nggak akan hilang, nggak akan nampak orangnya lagi. Lah di dalam kubur. Sudah almarhum. Kalau sudah almarhum tinggal hanya sebuah kenangan anak-anak. Andainya ada anak-anak yang berbakti sama orang tua, masih syukur. Sekarang kita anak-anaknya banyak, tapi setelah meninggal emaknya berkelahi. Gara-gara apa? Harta gonogi. Anak berkelahi, emak dan bapak dapat azab. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pergunakanlah sekarang hartanya, jangan sampai nanti jadi azab.
pergunakan hartanya sekarang. Kalau ada hartanya yang lebih, itu tuh. Untuk apa tadi Pak? Saya nggak dipesan juga tadi nih. Untuk bikin teras kita, ya kan? Untuk perbaiki tempat WC kita, betul nggak Pak? Jangan ditumpuk-tumpuk. Nanti kalau ditumpuk-tumpuk, lama-kelamaan kalau kita mati, anak kita yang gunakan untuk yang tak baik. Maka hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo kita bersedekah. Maka yang terakhir dari apa yang akan disampaikan di Isra Mi'raj ini, selama 1 jam kita berada di dalam tempat sholat ini, di dalam musola ini, yuk kita ambil hikmah daripada Isra wal Mi'raj yang telah kita sampaikan, kita amalkan bersama. Insya Allah kalau kita amalkan, ilmu kita akan berkah. Apa kata orang Arab? Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu yang tak diamalkan bagaikan pohon kayu yang tak berbuah. Ayo kita amalkan bersama, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Itu saja yang Bapak saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Pak Ustaz, Masya Allah. Kita akhiri dengan doa. Kita hadiahkan pahalanya kepada saudara